Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Sehat. Jadi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan tentang lokus atau lokasi khusus. Sekali lagi saya ulang bahwa lokus ini adalah suatu tindakan yang dilakukan apabila ada masalah atau ada potensi, ya. Misalnya potensi desa kita misalnya banyak tanaman obat-obatan, maka itu bisa kita jadikan lokus, misalnya lokus kampung herbal, ya. Jadi sekarang ini saya akan menjelaskan tentang lokus PSBM, pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau disingkat PSBM. Nah, ini lokus wajib di semua desa atau kelurahan, itu harus wajib dilakukan, ya. Bagaimana sampah-sampah yang ada di rumah itu bisa dipilah, ya. Jadi tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Tetapi sampah itu sudah harus ada tempatnya. Ada sampah basah dan ada sampah kering. Sampah basah itu adalah tentu sampah-sampah yang berasal dari dapur, ya, berasal dari dapur, itu dipisahkan. Kemudian sampah kering itu seperti misalnya gelas aqua, ya, atau ada besi ataukah plastik-plastik, itu disimpan di tempat sampah kering. Sampah basah itu ditempatkan di tempat sampah basah yang berasal dari sampah dapur. Jadi ini gunanya ini adalah bagaimana masyarakat supaya bisa mengolah sampah. Misalnya sampah dapur dijadikan sebagai pupuk organik, ya. Misalnya sisa-sisa sayur, ya, sayur, tangkai-tangkai sayur, sisa sayur yang sudah tidak lagi dimanfaatkan, daun pisang misalnya, atau pisang yang misalnya sisa kulitnya yang sudah kita sudah misalnya goreng pisang, ada kulitnya, itu disimpan, itu bisa dijadikan pupuk organik, ya, dengan menggali lubang kemudian disimpan di lubang itu bisa nanti akan menjadi pupuk organik. Kemudian yang sampah kering itu bisa didaur ulang, misalnya seperti ini, ya, bisa mungkin dijadikan diolah kembali menjadi tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan kembali, ya, seperti itu. Kalau misalnya ini kita lihat ada lampion, itu bisa dalam jumlah banyak itu bisa dibuat, ya, supaya bisa menjadi hiasan di rumah. Kemudian ada juga yang kalau di tempat lain seperti ini, itu bisa dia manfaatkan untuk misalnya jadi pot-pot untuk tanaman hias, ataukah biasa orang juga manfaatkan untuk tanaman media, tempat media tanam seperti itu, untuk misalnya ada bawang atau apa, ya. Kalau dilihat itu ada berbagai macam orang manfaatkan seperti itu. Jadi kita harapkan itu masyarakat bisa mendaur ulang sampahnya seperti itu. Jadi itu PSBM, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, atau bisa dijual kembali, ya, ya, karena ada namanya sekarang bank sampah, ya. Bank sampah itu membeli sampah-sampah plastik dari masyarakat, seperti itu. Jadi itu PSBM, pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi kalau boleh semua masyarakat itu sudah punya tempat sampah,
dan nanti ada petugas yang menjemput sampah-sampah masyarakat, ya ada petugas PSBM ini yang menjemput, kemudian ditampung dalam satu tempat, di situ diolah, ya bisa diseleksi mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang tidak, seperti itu. Jadi itu PSBM ya. Yang kedua adalah ada namanya lokus Lisumasikola, ya Gemar Limas, gerakan masyarakat Lisu Masikola Paimeng. Ya, ini juga jadi lokus karena kenapa harus ada itu? Karena misalnya di satu desa banyak anak yang putus sekolah, ya, yang putus sekolah, maka perlu ini dilakukan. Ya, Gemar Limas, gerakan masyarakat Lisu Masikola. Jadi anak-anak yang putus sekolah itu didata, ya, didata supaya bagaimana dia dibujuk, ya, diajak supaya dia bisa sekolah. Misalnya dia sekolah di SD, pas dia kelas 3 berhenti, bagaimana diupayakan supaya anak-anak itu bisa kembali bersekolah, ya, seperti itu. Misalnya karena kendala mereka misalnya mau membantu orang tua, ya makanya bisa menjadi bisa kita sekolahkan di sekolah, misalnya di ada program pemerintah paket A, paket B, paket C, supaya dia tidak punya waktu, ataukah mereka punya waktu untuk membantu orang tuanya misalnya pagi, sore hari itu bisa dilaksanakan pendidikan, kejar paket A atau paket B atau paket C, seperti itu. Jadi gerakan Lisu Masikola ini seperti itu ya, tujuannya bagaimana mengembalikan anak sekolah kembali bersekolah. Dan ini bisa juga diprogramkan oleh pemerintah desa, ya, karena di situ ada bidang yang bisa membiayai, di bidang pendidikan bisa membiayai anak yang kembali bersekolah. Ini bisa dilakukan, ya, jadi itu. Kemudian ada namanya lokus Gempusi, gerakan masyarakat peduli gizi, ya, gizi, Gempusi, ya. Jadi ini tujuannya adalah bagaimana para pengurus lokus ini memantau, ya, bagaimana masyarakat yang ada di desa itu, baik anak-anak maupun orang dewasa atau ibu-ibu. Kemudian lokus berikutnya adalah Gemacil, gerakan masyarakat cinta lansia. Jadi ini gunanya ini adalah bagaimana lansia-lansia yang ada di sekitar kita ini menjadi perhatian, ya. Karena pengalaman yang pernah kami alami, kami mendapat telepon dari warga masyarakat yang ada di kota itu ada orang atau keluarganya yang mengabaikan lansia, menelantarkan lansia, seperti itu, ya. Jadi kami harapkan ini bisa dilaksanakan di setiap desa. Kalau ada lansia, ya, bagaimana caranya? Ya, mungkin Gemacil ini, gerakan masyarakat cinta lansia ini bisa membuat misalnya kegiatan senam lansia, mungkin bisa memberikan makanan tambahan, ya, bisa melakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Kemudian harus menjadi perhatian bahwa anak-anak atau keluarganya itu tidak boleh menelantarkan lansia, ya, harus dirawat dengan baik, ya. Jangan diafkir, karena sudah ada contoh, ya, beberapa yang kita lihat ketika orang tuanya sudah tidak produktif lagi, itu diafkir, disimpan di belakang rumahnya, ya, ataukah disimpan dibikinkan rumah-rumah tersendiri, seperti itu. Ini realita, ya, kenyataan yang terjadi. Mudah-mudahan sampai saat ini sudah tidak ada lagi orang yang mengabaikan atau menelantarkan orang tuanya kalau sudah lansia.
Jadi harapan kita ini bisa dilaksanakan di apa namanya, di desa-desa atau di kelurahan, supaya lansia ini menjadi perhatian, ya. Jangan karena tidak produktif lagi sudah mau diabaikan, tidak menjadi perhatian lagi. Jadi mari pengurus Pokja Desa Sehat dan Kelurahan Sehat, utamanya ibu pengurus forum kecamatan sehat, supaya bagaimana ini lansia menjadi perhatian bagi kita. Makanya kita beri nama Gemacil, Gerakan Masyarakat Cinta Lansia. Saya kira untuk sementara itu yang bisa sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan tambah lagi untuk lokus berikutnya, ya. Jadi semua apa yang saya berikan contoh ini adalah contoh. Silahkan Anda berkreasi, berinovasi, ya, untuk bagaimana membentuk lokus di tempatnya masing-masing, ya. Sama juga dengan program kerja yang saya berikan contoh. Itu contoh, bukan berarti saya berikan program kerja itu untuk dilaksanakan, tetapi hanya sebagai contoh, ya. Kalau itu memang menjadi kebutuhan kita, silahkan dilanjutkan. Kalau tidak menjadi kebutuhan, ya jangan dilanjutkan. Ambil program lain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sama dengan lokus, ya. Jangan kita mau bikin Gemacil, Gerakan Masyarakat Cinta Lansia, tetapi ternyata lansia di desa kita itu hanya 1 atau 2, ya. Atau kita mau membuat lokus tentang gerakan Lisu Masikola, ternyata di desa kita itu tidak ada anak yang putus sekolah. Jadi lokus dan program kerja itu adalah menjadi kebutuhan, ya. Jangan kita programkan kalau tidak menjadi kebutuhan. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Sehat.